Ya bagi Silvi orang tua itu hal yang paling utama sih untuk mencapai kesuksesan Silvi gitu. Sahabat Al-Shifa ini saya agak minder nih sebenarnya. Masya Allah. Lulu ini ternyata hafizoh 30 juz. Masya Allah. Misalnya kita sebagai penghafal Quran jangan terlalu banyak kayak komunikasinya dengan gadget, tapi perbanyaklah komunikasi kita dengan Al-Quran gitu. Karena gadget kan gak bakal bantu kita ke akhirat nanti gitu. Di akhirat gak bakal bantu kan, tapi Al-Quran bantu kita loh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Shifa, Masya Allah, kita ketemu lagi sama saya Sabta di acara Cari Inspirasi. Tentunya di Al-Shifa TV. Dan hari ini saya kedatangan dua tamu spesial. Lagi-lagi spesial kalau kemarin kita udah ngobrol sama Kiai Farhan. Hari ini kita bakal ngobrol nih sama dua orang yang bikin saya terinspirasi dan sekaligus minder. Siapa mereka? Mereka adalah mahasiswi di STIQ. Assalamualaikum Teh Silvi dan Teh Lulu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, luar biasa. Makasih banget udah mau datang ke studio kami di Al-Shifa TV. Hari ini kita bakal banyak ngobrol nih. Teh Lulu, Teh Silvi. Dari STIQ bener kan? Betul dong. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah. Kita bakal banyak ngobrol nih tentang, karena teman-teman, tahun berapa lahirnya? 2002. Sama. 2002. Sama. Sengaja kita undang mereka, sahabat Al-Shifa, karena kita bakal ngobrol tentang zilenial. Nah, teman-teman kan Teh Lulu, Teh Silvi ini masuk generasi Z atau generasi zilenial. Oke. Aktivitas sekarang ngapain sih Teh Silvi, Teh Lulu? Teh Silvi dulu. Kayak kalau aku pribadi Kak, sekarang ya sebagai mahasiswa di STIQ Ashifa. Kemudian selain itu juga tentunya di STIQ Ashifa aktif di sebuah organisasi di BEM STIQ Ashifa. Dan kemudian selain di aktivitas di kampus, tentunya Silvi juga sekarang tuh lagi aktif di salah satu komunitas yang ada di luar, yaitu namanya Impreneur Indonesia. Itu sebuah komunitas yang memang di dalamnya generasi pemuda yang memang memiliki entrepreneur soul gitu, jiwa kewirausahaan gitu lah Kak. Jadi komunitas yang memang mengajak kepada kepada generasi yang memang memiliki jiwa-jiwa kepengusahaan seperti itu. Ya. Di Subang atau di Indonesia sih komunitas. Di Indonesia ada. Iya. Udah gabung dari kapan di sini? Tahun ini. Oke, Masya Allah. Jadi selain di STIQ juga di BEM-nya sekarang? Iya. Sebagai apa? Sebagai wakil presiden BEM. Alhamdulillah. Juga gabung ke salah satu komunitas tentang entrepreneur soul, gitu ya? Gitu. Baru tahu saya. Bisa gabung gak saya? Bisa dong. Bisa ya? Tapi saya nggak punya jiwa entrepreneur ya saya, Teh Silvi. Boleh nggak gabung? Boleh dong, kan di sana kita belajar Kak. Oh gitu. Iya. Kalau Teh Lulu, aktivitasnya apa saat ini? Ngapain aja selama ini gitu? Sama kayak Teh Silvi, sebagai mahasiswa ya di STIQ Ashifa. Terus aku juga ikut organisasi. Kalau aku bagian ketua divisi Kadif Kemenak di STIQ Ashifa, BEM STIQ. Terus kalau aktivitas di luar, alhamdulillah aku tuh nggak bisa diem gitu loh. Jadi kayak harus nyari sesuatu aktivitas, apalagi kan kita kuliahnya dari Senin sampai Kamis saja. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ya kosong gitu, nggak ada kerjaan. Jadinya aku nyari komunitas dakwah gitu di Subang, namanya Jenius. Gitu Jenius apa tuh? Komunitas apa? Pengen tahu saya. Komunitas dakwah gitu kayak ya kita nanti buat acara-acara, ngundang anak-anak remaja biar kayak lebih tahu Islam tuh apa sih. Terus kayak nyemangatin anak muda gitu, untuk kita tuh ngaji tuh bukan yang kayak ibu-ibu cuman baca-baca doang, tapi ngaji tuh biar kita bisa jadi lebih bisa jadi diri kita sendiri, ataupun kita bisa lebih mengenal Islam tuh. Ternyata Islam tuh bukan yang seperti orang-orang kira, tapi Islam tuh hebat gitu. Islam tuh ya keren lah. Jadi komunitasnya anak muda ngomongin tentang anak muda juga ngomongin tentang keislaman juga. Keren. Saya bisa ikutan? Walaupun saya nggak muda sekarang mungkin. Tapi apa Ustaz, kami mah
Ada Ahwat, ada Ihwannya. Jadi saya mah di Ahwatnya doang, kok Ihwannya nggak tahu deh. Saya ikutan Ihwan aja deh kalau gitu. Nggak usah. Oke, Silvi, jadi aktivitasnya karena memang kuliahnya dari Senin sampai Kamis. Silvi juga sama. Jadi Senin sampai Kamis, sisanya. Nah ini emang sih kalau anak muda gitu ya, generasi kita yang kalau nggak diisi dengan berbagai aktivitas bakal melenceng sih, khawatirnya itu ya di sana ya. Jadi emang saya setuju banget kalau misalkan saat ini nih teman-teman punya aktivitas di luar aktivitas utamanya, yang penting dia nggak ngeganggu ke aktivitas utamanya sih, saya setuju banget. Apalagi aktivitas yang saya dengar nih dari Teh Silvi tentang entrepreneur soul, terus juga Teh Lulu tentang komunitas dakwah. Komunitas dakwahnya itu sih kan komunitas yang basisnya kebaikan juga kan gitu. Oke Teh Silvi, so far selama 2023 gimana? Karena kita udah mau 2024, beberapa pekan lagi gitu ya. 2023 gimana nih menurut kalian? Teh Silvi dulu. 2023. Kalau bagi aku sih kayak luar biasa sih. Jadi banyak hal-hal yang memang belum Silvi istilahnya Silvi belum pernah nih gitu. Tapi di 2023 ini hal-hal yang memang belum Silvi capai itu tercapai gitu. Oh gitu. Yalah, adalah salah satunya gitu. Ya seperti halnya di 2023 ini Silvi ikut di dalam sebuah kegiatan yang namanya Global Trainer Summit. Yang kemudian ya inilah dari awalnya itu kan itu ya kegiatan Global Trainer Summit. Kemudian Silvi langsung join di komunitasnya gitu. Jadi itu adalah salah satu yang belum pernah Silvi lakukan sebelumnya gitu, untuk join di dalam sebuah komunitas yang memang di luar kampus gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang baru tercapai di 2023 ini gitu. Dari tahun sebelumnya udah pengen ya? Pengen ya, udah di-planningkan gitu. Dan akhirnya step by stepnya alhamdulillah gitu tercapai di sini. Jadi kan memang ini ya, orangnya kayaknya aktif di organisasi gitu ya, ikut-ikut organisasi emang gitu? Iya. Ikut-ikutnya gitu. seneng gitu, seneng berorganisasi. Kenapa? Karena sebetulnya ya orang-orang yang ada di organisasi itu orang-orang yang luar biasa gitu Kak. Karena pelajaran yang di organisasi itu tidak didapatkan di kampus sebetulnya. Iya. Maksudnya kan kalau di mata kuliah itu kan banyak ya mata kuliah, tapi mata kuliah organisasi itu jarang ditemukan gitu. Tapi itu terlahir dari kemandirian tersendiri gitu. Jadi seneng aja gitu dalam berorganisasi karena banyak hal-hal yang membuat Silvi itu terinspirasi lah gitu dari orang-orang yang ada di organisasi itu gitu. Good. Saya seneng nih ngobrol. Karena dua-duanya kayaknya seneng organisasi, dua-duanya bukan kupu-kupu kuliah pulang gitu ya, tapi lebih ke cari-cari kegiatan di luar. Betul. Gitu ya, Lulu, so far 2023 gimana perasaannya? Adakah sesuatu yang menegangkan di 2023? Lebih kayak banyak pusingnya sih. Banyak tuh. Iya, jadi kayak akhir-akhir ini tuh di 2003 ini tuh kayak peningkatan orang-orang yang tertarik ikut kajian tuh nurun banget gitu di Subang. Jadinya kita nyari kayak gimana sih caranya gitu, nyari muter otak banget. Sampai ya buat banyak acara gitu, gimana caranya anak muda jadi lebih tertarik untuk kajian. Terus di akhir-akhir 2023 kemarin, 2023 ini ngerasa kayak dapat pengalaman baru gitu, soalnya iya kita tuh alhamdulillah STIQ Ashifa baru dapat akreditasi ya, akreditasian gitu. Nah di situ alhamdulillah aku jadi salah satu yang bantu menyukseskan lah ya akreditasi itu. Ya kita tuh sibuk buat dokumen-dokumen, kayak ngurus dokumen, terus bantu-bantu dosen lah pokoknya. Terus alhamdulillah juga diajak jadi orang yang ditanya jawab wawancara gitulah. Nanti kan ada wawancaranya pas akreditasi, wawancara asesornya. Nah aku termasuk alhamdulillah. Termasuk yang diwawancara.
Jadi pengalaman baru ya? Iya, pengalaman. Dikirain tuh bakal tegang banget, tau-taunya santai banget. Iya, asesornya baik banget. Oh gitu. Ini juga merupakan pengalaman yang sangat luar biasa nih. Ini kita di sini ya. The first time banget kan kita ada di sini gitu kan, kita bincang asik. Ini 2023 luar biasa. Jadi emang 2023 ada hal yang mengesankan gitu ya buat kita semua, dan resolusi 2024 udah ada, udah disiapin dari sekarang belum? Nanti kita tanya di akhir deh. Boleh. Saya tanya di akhir 2024, Teh Lolo sama Teh Silvi mau ngapain? Ya, tapi sebelumnya kita bakal bahas dulu nih, karena teman-teman perlu tahu nih sahabat Elsifa, bahwa ternyata Teh Silvi sama Teh Lolo tuh bukan kaleng-kaleng, karena akhirnya mereka duduk di depan saya itu karena mereka, saya yakin bisa ngasih inspirasi buat sahabat Elsifa juga. Pertama dari Teh Silvi dulu. Teh Silvi katanya dulu pernah ikut apa sih, student exchange ya? Iya. Pertukaran pelajar. Betul Kak. Boleh ceritain nggak? Boleh. Gimana? Iya, dulu tuh sebetulnya awal mulanya tahu informasi itu kan karena kan Silvi tuh seneng ya kayak scrolling gitu kan, kayak cari-cari informasi. Nah, nemulah tuh kegiatan ya student exchange gitu kan. Terus kemudian ya udah Silvi coba aja kan, walaupun sebetulnya kayak so-soan aja nyoba gitu. Tapi ya karena memang berawal dari niat untuk melakukan sebuah mimpi yang besar gitu kan. Jadi ya udah coba aja gitu, walaupun ya hasilnya nggak tahu lah ya gitu. Tapi ya udah akhirnya setelah itu banyak banget kan yang daftar dari seluruh Indonesia. Gitu. Ada sekitar 700 peserta kalau nggak salah ya. Itu baru kita kayak ya ada berapa ya, ada 3 tahap seleksi gitu. Dari mulai tahap penyeleksian berkas, ya dari berkas itu kita setelah itu setelah diumumkan ya alhamdulillah gitu, dari seleksi berkas Silvi lolos gitu kan. Kemudian baru tahap selanjutnya itu tes wawancara kayak gitulah ya. Ditanya-tanya apa yang menjadi motivasi kamu gitu kan untuk ikut ini gitu. Ya udahlah tinggal jawab aja. Ya udah akhirnya gitu. Terus kemudian ya di tahap 3 ya kita di situ kayak fokus group discussion gitu kan. Nah di situ akhirnya mungkin ya qadarullah Allah mengizinkan gitu untuk bisa ikut ke sana gitu di 3 negara sekaligus. Apa aja? Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah itu alhamdulillah gitu. Dan itu satu Indonesia pesertanya? Satu Indonesia. Dan memang di sana kita ya international konferensi gitu. Jadi ya gitu. Ini merupakan sebuah hal yang tidak sama sekali kepikirkan gitu. Betul banget. Apalagi sekarang kita udah makin dewasa gitu ya, dan jenjang pendidikan kita juga makin tinggi gitu. Ya nggak akan berulang lagi gitu. Betul lah. Sorry kalau sebelumnya itu tahun berapa? 2022. Masih baru kemarin. Baru banget. Iya. Bulan apa? Bulan Oktober. Oktober ya. Pengalaman. Sepekan aja sih, tapi itu udah luar biasa bagi Silvi gitu. Ketemu orang Malaysia, orang Singapura. Betul. Ngobrol aja kita ya. Itulah sharing aja Kak. Iya. Pasti pengalaman nggak terlupakan sih kalau saya gitu. Karena ya kita punya, dan itu kamu memutuskan untuk ikut kegiatan itu pasti juga nggak mudah gitu. Betul. Ya. Kamu tahu juga pasti di sana ada tantangan yang harus dijawab gitu ya. Iya. Dan itu nggak mudah. Betul. Tapi di balik itu saya pengen tahu dong, kira-kira ada nggak sih kisah Silvi sampai sekarang di titik ini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Iya, sebetulnya betul ya, tidak mudah bagi Silvi untuk bisa ada di tahap sekarang ini gitu, karena memang banyak sepak terjangnya pasti ada gitu kan. Iya, karena ya itulah ya, ketika kita ingin menggapai sebuah mimpi kita itu pasti ada tantangannya gitu. Tapi itu balik lagi sebetulnya kepada diri kita sendiri, mau gak sih gitu untuk menggapai mimpi itu gitu. Ya kalau Silvi pribadi, karena Silvi mau, ya Silvi harus bisa berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya walaupun misalkan kita ada yang namanya kata gagal gitu kan, dalam sebuah hal yang kita impikan itu pasti ada yang namanya kata gagal. Tapi hal itu bagi Silvi tidak menjadi ya tidak ada lah ya kata gagal dalam hidup Silvi gitu. Iya.
Jadi intinya ya walaupun kita gagal, kita harus mencoba kembali gitu sampai apa yang kita harapkan dan apa yang kita mimpikan itu tercapai gitu. Jadi ya itulah Kak. Iya, saya setuju banget karena emang setiap tantangan, setiap apa yang kita hadapi sekarang, buat saya pribadi, saya yakin di depannya ada pelajaran. Entah itu kita gagal ngelewatin tantangan itu, atau kita berhasil ngelewatin tantangan itu, pasti ada pelajaran. Betul. Setuju nggak sih? Betul, setuju banget. Oke. Kalau Lulu ini sahabat Al-Shifa ini saya agak minder nih sebenarnya. Masya Allah. Lulu ini ternyata hafizoh 30 juz. Masya Allah. Lulu hafizoh 30 juz, luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah jaga hafalannya Lulu. Gimana nih Lulu? Aduh saya bingung nih pertanyaannya harus kayak gimana ya. Cuman yang pasti kita pengen tahu kisah dibalik sampai Lulu bisa punya hafalan 30 juz. Ya jadi awalnya pas kelulusan SD tuh dikasih 2 pilihan tuh sama orang tua. Mau sekolah PP atau mau mondok gitu. Awalnya kan mikirnya mondok tuh kayak yang kayak orang-orang pikirin gitu, kayak kita jauh dari orang tua, terus banyak katanya suka ada ya teman-teman kan gak ada, orang kan beda-beda ya. Iya. Belum tentu orang tuh baik semua kan. Takutnya ketemu sama orang yang jahat sama aku, mikirnya waktu kecil kayak terus jadinya mikir-mikir dulu kan, akhirnya tes dulu tuh ke sekolah-sekolah. Dan keterima, mau yang PP, mau yang mondok, mau yang di pondok itu keterima. Tapi pas ngelihat yang PP itu, suasananya kayak kurang baik gitu. Kayak, pergaulannya kayak kurang cocok gitu di saya. Akhirnya gak tahu kenapa, kayak memberanikan diri kayak, udah mah aku mau mondok aja gitu. Ya udah langsung berangkat ke Bogor. Nah di Bogor, nah di situ cuma saya doang sendiri, posisi yang nggak ikut kayak ada ospek gitu kan waktu SMP gitu. Sebelumnya tuh. Nah karena saya tiba-tiba banget minta mondoknya itu, maksudnya kan awalnya pengennya sekolah biasa, tapi karena ngelihat pergaulannya yang kurang cocok sama saya, akhirnya saya milih mondok kan. Ya udah tuh akhirnya pas di sana nyampe sana diem aja. Saya teman-teman udah pada punya circle sendiri, kan. Ospek bareng gitu, sedangkan aku sendirian udah mulai jauh sendiri, rata-rata dari Bogor juga gitu kan. Udah tuh pas di sana akhirnya udah bisa berbaur. Nah pertama kali langsung dikasih pas tahfiz itu, waktu kita tahfiz pertama kali langsung dikasih intinya kita tuh wajib setoran sehari sekali itu 1 halaman full, nggak boleh kurang. 1 halaman. Nah di situ kan kaget ya bagi yang baru lulus SD, nggak pernah ngomong Quran sama sekali, itu nggak pernah sama sekali ngomong Arab. Jadinya pas denger itu kayak shock banget, kayak ya Allah aku bisa nggak ya? Ya Allah, udah malah teman-teman tuh rata-rata udah pada jago semua lah ngomong bahasa Arabnya, karena banyak yang lulusan sering rajin ngaji merenyah waktu SD-nya tuh rajin ngaji, ada juga yang sekolahnya ada plus tahfiznya gitu. Nah saya sendiri tuh yang sama sekali kayak nggak ada, ya Allah nggak ada basicnya lah baca Quran tuh. Ya udah akhirnya nyoba tuh ngafal, diajarin kan sama gurunya kayak, tapi alhamdulillah udah bisa baca Quran 6 udah lancar, jadi pas baca Quran oke lah, gampang gitu, jadi tinggal ngafal. Dan alhamdulillah ya, karena minta terus juga orang tua ridho saya masuk pondok, dimudahkan aja gitu kayak 1 halaman. Nah tapi kedepannya ya kayak rata-rata para penghafal Quran gitu, pasti ngalamin kayak namanya mandut gitu, kayak pas ngafal tuh kayak stuck gue bisa gitu sampai nangis. Pernah itu mah sering banget malah. Ya udah, tapi ya tetap aja seiring berjalannya waktu bisa, dan akhirnya sampai menyelesaikan 30 juz. Nah, walaupun itu waktunya agak lama sih, karena waktu SMP tuh fokusnya 2, akademik plus tahfiz. Nah tahfiz itu 3 tahun SMP. 3 tahun. Buat saya sih sebentar kayaknya. Sama banget Ustaz. Jadi di SMP tuh targetnya kan 10 juz, dan alhamdulillah aku termasuk yang mencapai target sekolah gitu. Terus habis itu pas lulus dari SMP lanjut SMA swasta. Nah karena tadinya mau lanjut ke SMA yang di pondok sebelumnya, tapi harganya
Oh gitu. Ya nggak kuat gitu ya, ekonominya nggak mencukupi gitu. Akhirnya ya udah deh masuk ke SMA swasta. Nah di SMA swasta itu parah banget masalahnya. Di situ tuh aku bertiga doang sama teman-teman aku perempuan, yang lainnya laki-laki. Jadi 40 orang, 40 siswa, 3 perempuan, sisanya laki-laki. Jadi di situ saya nggak nyaman. Dan malah teman saya tuh jarang masuk sekolah. Jadinya sendirian terus gitu di sana teh perempuan. Ya udah weh, akhirnya setahun di sana langsung keluar, mondok lagi. Tapi karena ekonomi keluarga yang masih kurang, jadinya mondok di tempat yang masih merintis waktu itu. Nah disitulah alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan saya. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh dari semenjak pertama hafal kelas 1 SMP kan berarti? S1 SMP. 30 juz di umur atau di kelas berapa tuh? SMA kalau misalnya dihitung SMA kelas 3. SMA kelas 3. Masya Allah. Tahun 30 juz luar biasa. Alhamdulillah. Berarti kalau saya simpulin ya, teman-teman tuh ada dukungan juga ya dari orang tua kan? Pastinya. Kalau Teh Silvi gimana sih peran orang tua nih dalam dalam kehidupan Teh Silvi sampai sekarang di titik ini? Ya, kalau orang tua ya tentunya Silvi sampai ada di titik ini gitu kan. Tentu itu pasti ada peran orang tua. Dari mulai doanya itu yang sangat luar biasa gitu kan. Dan memang nasihat orang tua itu ya Masya Allah gitu. Pertama, kalau orang tua Silvi pribadi selalu bilang bahwasanya satu sih kayak bersyukur gitu. Bersyukur dari apa yang memang kita miliki walaupun itu sekecil apapun itu gitu. Ya, terus ya itulah. Terus kita ya karena emang betul gitu ketika kita bersyukur walaupun itu sekecil apapun itu ya hasilnya selalu ada aja gitu dari kata syukur itu. Dan orang tua Silvi selalu mengajarkan seperti itu. Kemudian juga orang tua Silvi selalu mengajarkan selalu hidup mandiri kayak gitu kan. Ya luar biasa gitu lah peran orang tua gitu. Ngomong sebelumnya lulusan atau IKI katanya ya? Iya alhamdulillah. Ya, jadi emang diajarin mandiri juga dulu. Betul. Jadi emang peran orang tua buat Teh Silvi ini luar biasa gitu ya. Ya luar biasa. Buat Teh Lulu sampai kemudian Teh Lulu punya hafalan 30 juz, gimana nih peran orang tua buat Teh Lulu? Yang sama sih besar banget karena selalu minta orang tua kayak doain karena saking susahnya gitu kayak nyimbangin antara akademik sama hafalan gitu. Dua-duanya harus dikejar kan. Sedangkan di sekolah di SMP waktu itu wajib banget setiap kita kenaikan kelas pasmi seluruh hafalan yang kita punya. Dan itu nggak kayak rata-rata ada beberapa pondok yang kayak 2 hari bisa gitulah, maksudnya sampai nyelesain seluruh hafalannya. Tapi kalau di SMP saya tuh kayak wajib di saat itu juga selesaiin seluruh hafalannya. Kecuali yang 30 juz mungkin nggak apa-apa 2 hari gitu. Karena kan banyak siswanya gitu ya, jadinya ngejar waktu. Jadi selalu minta kayak ke orang tua kayak Ma doain, Pa doain. Di sini susah banget kayak perjuangannya tuh bener-bener kayak kaget banget untuk aku yang lulus negeri ya Allah. Jadi temen-temen tipe yang dekat sama orang tua bagaimana nih? Iya tahu pastinya. Dekat sama ibu apa sama ayahnya? Sama ibu sih. Sama ibu lebih dekat ya? Iya lebih dekat sama ibu. Pernah cerita sampai nangis mungkin gitu ya? Pasti. Pasti pernah. Kalau tentang ini kayak ya kuliah misalnya atau selama ini menempuh pendidikan gitu ya, termasuk waktu dulu memutuskan untuk ikutan program pertukaran pelajar dulu sempat ngomong juga ke orang tua. Iya pasti. Gimana benar-benar? Ya pokoknya kalau kata orang tua sih selalu mendukung apapun yang kamu mau gitu kan. Asalkan ya memang itu positif gitu. Kalau misalkan ya karena kan orang tua juga gak mungkin ya kalau misalkan mendukung hal-hal yang negatif tuh gak mungkin gitu. Jadi ya kalau kata orang tua ya gitu, apapun yang kamu jalankan, orang tua tuh pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya, kata orang tua tuh gitu. Ya Silvi kan terharu ya maksudnya, Masya Allah gitu ya. Ya bagi Silvi orang tua itu ya hal yang paling utama sih untuk mencapai kesuksesan Silvi gitu. Karena ya itulah
doa-doa dari orang tua kita yang memang kita bisa berada di posisi sekarang tuh itu perannya orang tua yang sangat luar biasa bagi Silvi. Ini kalau udah sukses jangan lupa sama orang tua. Betul. Silvi ya. Iya pasti. Dulu gimana dulu? Apa ya, pernah curhat gitu ke orang tua? Ya tadi ya sempat curhat tentang ini ya. Apa sih susahnya? Tapi orang tua caranya gimana sih biar Teh Lulu sampai tetap termotivasi gitu kan? Kadang ada kita yang udah kalau stuck gitu nih, ya udah malas aja gitu, jadi mager. Nah ini gimana cara orang tuanya Teh Lulu? Cuman ngasih motivasi kayak, ya nah nanti mama doain gitu lah, gitu aja sih dari mama mah. Padahal sempat sambil nangis gitu. Iya soalnya kalau misalnya setiap teleponan tuh nggak bisa lama gitu, Kak. Cuman dikasih waktu 3 menit aja gitu per orang, jadinya kita tuh ya buru-buru gitu, nggak bisa curhat lama. Gimana caranya? Yang penting kita curhat, terus jawaban dari orang tua yang buat kita tenang, ya udah selesai gitu. Soalnya mau gimana lagi gitu, kalau minta mama ngomong panjang pasti udah kayak ayo gantian gitu. Ke teman selanjutnya. Habis waktunya. Jadi sederhana sebenarnya, orang tua juga ngasih nyemangatin kita doang sebenarnya gitu. Cuman karena ya keluarnya dari mulut orang tua kita, ya kita jadi tetap termotivasi. Oke, Masya Allah. Jadi sedih saya kalau kita. Oke, Teh Lulu, Teh Silvi, karena teman-teman ini adalah generasi Z nih, lahir di tahun 2000-an ke sini gitu ya. Saya pengen banyak ngobrol tentang zilenial. Ya. Saya sempat lihat riset ya bahwa kaum zilenial atau generasi zilenial itu cenderung kurang menghargai proses. Coba nih. Saya pengen dari Teh Lulu dulu lah. Saya yakin sih teman-teman punya versinya tersendiri gitu ya tentang proses ini, tapi saya pengen tahu versi kalian seperti apa nih tentang menghargai proses. Katanya generasi Z ini nggak menghargai proses. Setuju atau enggak? Kalau dari saya sendiri kurang setuju sih. Kenapa tuh? Karena kalau ngelihat dari konten-konten orang gitu, kayak kan banyak ya orang-orang suka curhat gitu ya di medsosnya gitu, tapi ternyata respon orang-orang tuh kayak kamu hebat kok, kamu bisa, kayak positif terus gitu. Jadi bagi saya kayak Gen Z kayak kurang menghargai proses itu, kayaknya enggak deh. Banyak kok Gen Z yang sering banget mengapresiasi usaha orang gitu. Oke. Jadi buat Teh Lulu nggak setuju? Oke, saya tanya dulu ke Sylvia, nanti saya tanya. Teh Silvi, setuju nggak Gen Z tuh nggak menghargai proses? Kalau dari Silvi pribadi, sebetulnya setuju. Karena ada yang memang beliau menghargai prosesnya, ada juga yang memang tidak gitu. Yaitu, jadi kalau misalkan yang memang menghargai proses, dia tahu bahwasanya posisi dia sebagai generasi Z itu, Gen Z itu ya pasti dia tahu alurnya bahwasanya oh kita tuh harus bisa membuktikan bahwa kita akan menggerakkan sebuah perubahan untuk masa depan gitu kan. Jadi itulah itu setujunya tuh dari situ kan. Jadi ada yang memang dia menghargai proses dan juga ada yang memang tidak. Kalau yang tidaknya misalkan kayak dia justru ya udah seenaknya dia aja gitu, kayak ya walaupun adalah ya gitu beberapa gitu. Jadi setuju gak setuju sih gitu. Kalau buat Silvi sendiri, kamu menghargai proses kamu sendiri atau enggak? Kalau Silvi pribadi, alhamdulillah menghargai sekali. Gimana cara menghargai proses versi Silvi gimana? Kalau menghargai proses versi Silvi, pastinya ya kita melakukan sebagaimana mestinya kita sebagai generasi muda lah ya gitu. Yang memang selalu dikatakan bahwasanya generasi muda itu ya kita sebagai tonggak perubahan masa depan bangsa gitu kan. Nah makanya ya sebisa mungkin kita harus bisa berusaha untuk bisa memberikan kontribusi nyata untuk ya bumi pertiwi kita gitu, salah satunya di Indonesia gitu kan. Jadi ya salah satu proses atau versi proses menghargai dari Silvi pribadi yaitu dari mulai langkah-langkah kecil kita bisa memberikan kontribusi nyata kita kepada misalkan masyarakat, salah satunya atau lingkungan sekitar kita lah gitu ya, yang paling dekatnya gitu.
Jadi itu versi Silvi sendiri ya tentang menghargai proses gitu. Kalau lulus sendiri menghargai proses sendiri, lulus sendiri atau enggak? Sejauh ini nih. Sejauh ini kadang iya kadang enggak, tergantung kayak biasanya kayak suka terlalu keras gitu saya mah sama diri sendiri kayak kamu bisa loh sebenarnya lebih dari ini gini-gini. Jadi ya kayak apa yang udah aku lakuin sebelumnya tuh kayak tiba-tiba hilang aja kayak. Itu sisi yang seharusnya jangan sampai terulang lagi gitu. Bagusnya kayak gimana? Bagusnya ya seperti yang Teh Silvi bilang gitu, kita menghargai proses kita gitu karena kita kan udah sampai saat ini kita berjuang mati-matian untuk sesuatu yang kita inginin kan. Masa dengan mudahnya kayak apa sih kayak gitu ya Teh. Iya soalnya karena memang dari riset itu juga ya masih dari riset yang sama, hasil akhirnya ketika kita nggak bisa menghargai proses itu kita bakal sering stres katanya gitu ya, konkretnya itu bakal sering stres, kita bakal sering tertekan karena kita ngerasa bahwa diri kita tuh seolah-olah nggak mampu gitu. Padahal dengan kita menghargai proses artinya kita menghargai bahwa diri kita tuh mampu sebenarnya, terlepas itu nantinya proses yang kita jalanin bakal menghasilkan sesuatu yang bagus atau enggak kan gitu. Tapi saya setuju dengan apa yang teman-teman sampaikan bahwa terkadang memang kita bisa aja menghargai atau bahkan sama sekali dengan menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau menurut kalian caranya gimana sih biar kita bisa menghargai proses kita sendiri? Caranya kayak gimana? Dari lo dulu deh. Aduh Kak, jangan dari saya dong. Kalau dari aku kayak lebih banyak bersyukur aja gitu. Ingat kayak selama ini tuh udah dikasih nikmat banyak banget sama Allah, sama apalagi dikasih orang tua yang baik gitu, yang paham sama diri kita gitu, yang nggak maksain keinginan dia untuk keinginan orang tua sendiri itu untuk supaya anaknya itu bisa mencapai keinginan dia intinya. Kalau orang bilangnya toxic parent gitu ya. Nah, terus juga cara biar kita bisa menghargai proses kita sendiri. Aja sih aku bersyukur. Iya, bersyukur. Teh Silvi, gimana caranya nih biar kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri? Iya, lebih ke pertama betul ya tadi bersyukur dari apa yang kita miliki. Kemudian kita juga salah satu proses menghargai diri kita sendiri tuh tentu kita harus cinta sama diri kita sendiri dong pastinya. Iya, karena ya itu salah satu menghargai proses kita gitu. Karena ya gitulah intinya kayak kalau misalkan orang-orang menilai kita misalkan dalam hal negatifnya, tetapi ya itu biarkanlah orang lain menilai kita, tetapi kita tetap terus menghargai aja diri kita sendiri gitu. Karena ya baik buruknya, sukses enggaknya itu kan kita yang tahu gitu kan. Jadi tetap pada utamanya gitu kan, kita tetap menghargai diri kita sendiri. Tapi kan tetangga nih suka ngomong sesuatu nih kalau kita gagal nih, gimana nih cara? Kadang nih ini bukan tetangga saya juga sih, tetangga saya baik-baik. Barangkali nih ada teman kita, saudara kita yang tetangganya itu agak julid gitu. Nah itu kan menurut teman-teman ya kitanya harus kayak gimana sih menghadapi cibiran, menghadapi omongan-omongan di luar diri kita yang nggak bisa kita tahu kayak gimana? Caranya kayak gimana? Ya caranya tadi kalau ada ya, emang itulah orang-orang ketika menilai kita ya secara secara kasarnya buruk lah gitu ya. Tapi ya dari situ sebetulnya kita gak bisa menanggapi hal-hal yang orang lain katakan tentang diri kita. Apa sih, lu mah gak mampu gitu kan misalnya ya. Tapi dari situ justru harus menjadi motivasi tersendiri gitu kan untuk kita bahwasanya ya udah. Jangan dengerin kata orang, kita fokus aja sama diri kita sendiri gitu. Untuk apa yang kita mau kita buktikan. Nanti kan orang bisa menilai di akhirnya gitu, gitu kan. Oh iya gitu. Jadi cara kita menyikapinya gitu jangan cara orang lain menyikapi kita. Betul, jangan kita malah
apa ya, kayak sama aja sama orangnya gitu. Tapi kita ya udah biarin aja orang berkata kayak gitu gitu. Sempat diremehin dulu? Sempat. Sama siapa? Ada lah. Ya ada, pasti ada. Orang terdekat? Enggak sih, enggak terdekat juga. Adalah teman dulu pas SMA lah gitu. Tapi dari situ memang membuat Silvi termotivasi untuk bisa membuktikan bahwasanya Silvi tuh mampu loh gitu. Ya gitulah ya. Ya kayak tadi, lu mah gak mampu lah gitu. Emang lu bisa apa ya gitu. Kayak gitulah ya. Tapi hal-hal yang kayak gitu bagi Silvi ya udah gak apa-apa gitu kan. Kalau lu pernah diremehin? Ya ini alhamdulillah sih gak pernah gitu karena lurus aja kayaknya ya. Atau nggak dengar aja gitu ya, iya pernah dengar. Oke teman-teman, satu lagi nih fakta tentang zilenial. Zilenial tuh diuntungkan karena mereka lahir di tengah-tengah teknologi yang udah maju pesat banget. Ya kita bisa ngerasain lah ya sekarang gitu ya, dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi di satu sisi juga kan itu pasti ada dampak negatifnya. Nah, menurut teman-teman ya, menurut Silvi dan dulu, setuju nggak sih diuntungkan dengan teknologi yang ada? Dulu. Diuntungkan ya teknologi yang ada. Ya, lu ngerasain sekarang diuntungin nggak sih sama teknologi gitu, lahir di tengah-tengah teknologi yang udah maju? Benar-benar diuntungin sih, mempermudah kayak kita komunikasi jarak jauh itu kan penting banget ya, apalagi anak-anak yang mondok gitu. Nggak bisa, jarang bisa ketemu orang tuanya kan. Terus juga kayak kita ingin mengungkapkan sesuatu yang kita inginin tuh nggak perlu langsung harus ngumpulin orang banyak dulu gitu. Tapi bisa langsung lewat kita buat konten gitu, kita menyuarakan suara kita, menyuarakan kebenaran gitu. Dan banyak hal sih, banyak positifnya kalau kita menggunakan teknologi itu secara benar gitu. Tapi ada juga yang menggunakan teknologi secara nggak benar berarti kan? Gimana tuh? Lu termasuk yang mana nih, yang benar atau yang nggak benar sih memanfaatkan teknologi ini? Ya terkadang ya kalau misalnya kita lagi ke bawah-bawah hawa nafsu kita ya pasti kita malah sibuk nge-scroll padahal teh ada banyak tugas numpuk di belakang kita kayak kejar hafalan lah atau ada tugas-tugas kampus lah, tapi kita malah sibuk scroll aja. Itu kan termasuknya yang kurang memanfaatkan teknologi dengan baik kan. Sedangkan seharusnya itu tuh digunain untuk kita nyari apa sih jawaban dari tugas-tugas kita, tapi kita malah sibuk scroll. Ya itu terus, tapi aku ngerasanya lebih banyak sisi positifnya sih, tergantung bagaimana kita menggunakannya aja. Tapi dengan teknologi sekarang gitu ya, alhamdulillah, itu mengganggu gak sih sebenarnya? Mengganggu sih. Mengganggu. Kenapa? Karena ya kalau sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang seru atau tontonan-tontonan yang seru yang mana kayak melalaikan kita banget gitu. Dan sering banget kan kayak ada quotes kayak orang-orang tuh bilang kayak gadget tuh candu banget gitu. Kayak hati-hati gitu sama gadget. Terus kalau misalnya kita sebagai penghafal Quran jangan terlalu banyak kayak komunikasinya dengan gadget, tapi perbanyaklah komunikasi kita dengan Al-Quran gitu. Karena gadget kan gak bakal bantu kita ke akhirat nanti gitu. Di akhirat gak bakal bantu kan, tapi Al-Quran bantu kita loh gitu. Jadi emang kayaknya di HP-nya Telulu nih konten-kontennya tentang mengingat gitu ya. Kayaknya tentang itu, jadi gak terlalu distraksi sama teknologi. Terus Silvi sendiri gimana menanggapi bahwa zilenial itu diuntungkan dengan lahir di tengah-tengah teknologi yang udah maju? Setuju. Iya, seperti yang Teh Lulu sampaikan yaitu betul banget gitu ya. Jadi setuju banget sih Silvi, karena memang dengan teknologi yang ada yang memang semakin hari semakin canggih gitu ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu dari mulai kayak betul dari untuk berkomunikasi, kemudian juga nanti seperti halnya kita mau buat konten-konten yang menginspiratif gitu kan, seperti halnya sekarang ini. Gitu. Banyak banget lah pokoknya ya hal-hal yang positif berkaitan dengan teknologi gitu. Ya betul, tadi balik lagi dengan bagaimana kita cara memanfaatkan teknologi itu gitu. Apakah kita mau mengarah kepada hal yang positif ataupun sebaliknya. Tetapi kalau dari Silvi pribadi memang
mengarah kepada hal yang positif pastinya gitu. Ya, jadi sangat menguntungkan sekali kalau bagi Silvi pribadi. Kalau nggak tahu ya buat orang lain, tapi cara Teh Silvi sendiri ini buat menghindarkan teman-teman atau saudara-saudara Teh Silvi yang udah terpapar banget sama gadget atau teknologi, gimana cara? Ingetinnya lah. Iya, paling ya mengingatkan jangan terlalu sering lah main gadget. Ya kalau misalkan memang halnya positif, ya boleh, tetapi jangan terlalu sering gitu. Harus ada batasannya dalam menggunakan gadget. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kita terlalu dalam gadget, itu bisa jadi ya memang bisa mengganggu kesehatan mental kita juga tentunya kan. Ya dari ya gitu, kita karena sering lihat gadget, sehingga kita lupa dengan hal-hal yang memang harus menjadi kewajiban kita gitu. Jadi benar-benar harus memanfaatkan gadget itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi memang tergantung kepada kitanya juga. Betul. Ya. Kita memang punya tanggung jawab buat ngingetin itu nggak sih, buat saudara-saudara kita, buat orang kita gitu, tentang entah itu tentang bahayanya atau tentang manfaat dari gadget sendiri. Oke, Teh Silvi, Teh Lulu, saya senang banget sih dengan ngobrol sama zilenial, karena apalagi sama mahasiswa atau mahasiswi gitu, karena punya idealis tersendiri gitu ya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, tantangan buat zilenial ke depan, ya, buat zilenial ke depan kira-kira tantangannya apa aja sih? Siapa? Dulu. Kalau lihat dari kondisi sekarang, anak-anak tuh Gen Z tuh kayak lebih fokus kayak gimana sih kita cara ngehasilin cuan gitu. Gimana sih kita memperbanyak uang gitu. Cuan apa? Uang. Nah di situ mungkin tantangannya itu kayak gimana anak-anak tuh mendapatkan Gen Z tuh mendapatkan pekerjaan yang baik dan benar gitu. Jangan sampai mereka stres karena pekerjaan, sedangkan sebenarnya pekerjaan tuh banyak gitu loh, tapi terkadang kita terlalu banyak gengsinya, kayak inginnya di perusahaan yang besar lah, apalah. Sedangkan kalau misalnya kita jadi guru Quran aja, kayak itu tuh juga udah lumayan gitu gajinya, tergantung sekolahnya ya, balik lagi. Terus juga sekarang lagi rame isu mental health kan, yang dimana banyak banget, yang seperti Kak Sabta bilang juga banyak yang stres. Itu iya, apalagi kan arus teknologi, benar-benar. Iya, jadinya semakin kita banyak tahu, semakin kita membandingkan juga kan diri kita sendiri. Orang-orang kok gini, sedang aku gini. Jadi kayak mentalnya down. Terus apalagi sering juga ada kayak tentang psikolog kan, kayak kamu ngerasain ini, tandanya kamu gini gitu. Oh berarti aku orang yang gini dong. Ya Allah, tambah aja down kan. Ya itu tantangan untuk Gen Z ya. Jadi semakin informasi yang semakin banyak itu bukan berarti bermanfaat juga ya. Kadang-kadang kita jadi terdistrak sama banyak informasi sampai akhirnya kita ya bingung sendiri gitu sama informasi yang benar yang mana, yang valid yang mana gitu. Oke, ada lagi tantangan Teh Silvi? Menurut Teh Silvi apa tantangan buat zilenial ke depan? Iya, seperti yang Teh Lulu sampaikan juga betul banget ya, tantangannya sangat luar biasa untuk zilenial ya, apalagi di teknologi yang memang semakin canggih gitu. Terus kan dari mulai tadi ya kayak mental kita terganggu gitu. Kemudian juga dari hal-hal yang memang kita tuh dari mulai passion gitu mungkin ya. Itu bisa jadi dengan misalkan kita menggunakan handphone lah gitu ya. Dengan menggunakan handphone, kemudian dari misalkan passion kita itu kayak pengen terlihat lebih dari orang lain gitu, karena ngelihat dari ya perkembangan teknologi itu. Mungkin itu salah satu tantangannya juga. Jadi gimana cara kita bisa menyikapi hal tersebut, dan bagaimana kita bisa menyikapi agar kita tidak terhanyut dari hal-hal yang memang membuat kita tuh jadi ke arah sana gitu. Padahal harusnya kan tidak ke arah sana gitu. Jadi ya tadi balik lagi sebenarnya bagaimana cara kita memanfaatkan gadget kita dengan sebaik mungkin untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk diri kita, untuk orang lain dan sekitarnya. Seperti itu sih. Isu tentang kesehatan mental itu kan kayak ini ya, agak ngeri juga ya. Kita mungkin sering dikasih tahu atau dapat informasi tentang kayak
yang bunuh diri dan sebagainya, kan itu agak miris ya gitu buat kita semua. Dan saya rasa sih bukan tanggung jawab dia dan keluarganya aja, maksud saya buat yang bunuh diri sama keluarganya, tapi juga buat kita semua gitu ya. Sebenarnya bisa terlibat langsung karena kita punya media sosial itu gitu. Oke. Nah, karena tadi di awal saya tanya tentang apa sih? Tentang Sopar 2023 kayak gimana? Saya pengen tahu dong resolusi di 2024. Teh Silvi sama Teh Lulu mau ngapain? Atau musim 2024 kita berpikir jangka panjang, kita bakal visioner. Kira-kira mau ngapain setelah misalnya setelah lulus atau besok kita mau ngapain? Teh Lulu? Di 2024 tuh sebenarnya aku tuh udah kayak Teh Silvi gitu, ingin tertarik ke dunia kewirausahaan gitu. Jadi nanti mau nyoba dikit-dikit ya, pelan-pelan lah jadi reseller. Soalnya kan ada kenalan yang ternyata dia juga reseller gitu. Jadi mau ikut gitu, nyoba kayak gimana sih, belajar banyak hal. Terus juga nanti di 2024 alhamdulillah ikut organisasi lagi gitu. Ya semoga aja bisa menjalankan tugas organisasi dengan baik. Terus ya untuk 2024 itu dulu. Mimpi-mimpi besar apa nih nanti yang mau dicapai 2024, 2025 dan sebagainya? Pastinya ingin punya hafalannya lebih mungkin lagi dari sisi hafalannya juga tafsirnya, karena kan kita saya kan ikut prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya, yang mana kan tafsir jadi titik fokus kita belajar kan. Nah insya Allah ingin gitu kayak lebih memahami lagi tafsirnya gitu. Jadi setiap baca Quran ya udah kayak paham, dan insya Allah dengan pahamnya aku dan hafalnya aku bisa aku kayak sebarluaskan gitu. Kalau misalnya ngasih ngobrol sama orang bisa langsung ngasih tahu dalilnya gitu. Apalagi kan orang-orang kayak banyak kayak apa sih dalilnya gitu-gitu kan. Kayak nantang gitu. Sedangkan aku nggak tahu apa-apa ya cuma bisa diem ya udah. Cocok masuk prodi apa? Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran dan di STI. Ya, luar biasa. Teh Silvi, resolusi 2024, mimpi besar apa yang udah dicapai? Ya, kalau dari Silvi pribadi kan sekarang tuh di STI Kia Syifa tuh semester 5 ya. Otomatis kan udah mau mempersiapkan kayak skripsi gitu ya. Ya, seminar proposal kayak gitulah ya Kak. Nah itu yang bakal siapin sih dari sekarang. Kemudian ya banyak banget juga hal-hal yang pengen Silvi capai, terutama juga tadi ya kayak yang kata Teh Lulu, Silvi juga pengen memperbaiki diri lebih baik lagi. Kemudian dari segi hafalan juga pengen memperbaiki lagi gitu kan. Nah ya terus kemudian juga kayaknya pengen student exchange lagi. Rencana keluar negeri ya? Pengen ya 2024 insya Allah. Terus kemudian ya pengen terus membahagiakan kedua orang tua sih. Kemudian banyak, alhamdulillah pengen banyak banget gitu ya. Harus banyak mimpi. Kita harus banyak, kita nggak boleh terpaku 1-2 mimpi aja ke depan. Kita mesti berani bermimpi banyak dan betul. Oke, Teh Silvi, Teh Lulu, makasih banget udah berkenan menjadi menjadi narasumber kami di Cari Inspirasi dan menjadi teman belajar saya hari ini. Dan saya yakin banyak banget insight yang saya dapat dan sahabat Syifa dapat dari obrolan kita hari ini. Semoga lancar segala aktivitasnya. Semoga Allah berikan juga kemudahan dalam segala harapan-harapannya, cita-citanya, mimpi-mimpinya. Juga buat saya sih pesan, jangan takut sama tantangan di depan. Gitu ya. Teh Silvi, Teh Lulu, makasih banyak udah berkenan hadir hari ini. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya. Oke sahabat Syifa, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita udah ngobrol sama Teh Silvi dan Teh Lulu, mahasiswa STIK yang prestasinya bikin kita minder. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, masih di Cari Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.